Sebelum ke pembahasannya, saya mau mengingatkan dulu, kalau ini spoiler versi novelnya. Jadi kemungkinan akan sedikit berbeda dengan versi donghuanya. Buat kalian yang tidak suka spoiler, dan tidak suka dengan suara voice over, saya saranin untuk langsung skip video ini. Setelah Xiao Yan membujuk Xiao Yixian, kalau dirinya akan membantu Xiao Yixian mengendalikan tubuh racunnya. Xiao Yixian pun setuju, karena pada awalnya Xiao Yixian memulai perang ini adalah disuruh oleh organisasi misterius untuk menghancurkan kekaisaran Jiama dan menangkap pemimpin Aliansian dengan imbalan sebuah metode yang dapat mengatasi tubuh racun Xiao Yixian. Dan Xiao Yixian juga tidak tahu kalau pemimpin Aliansian adalah Xiao Yan temannya. Mendengar penjelasan Xiao Yixian tersebut, Xiao Yan pun mengira kalau organisasi itu adalah Aula Jiwa. Kemudian Xiao Yan bertanya apakah orang dari Aula Jiwa itu masih ada di kekaisaran Chuyun. Xiao Yan berencana untuk menangkap orang dari Aula Jiwa tersebut hidup-hidup, untuk mencari tahu keberadaan Yao Lao dan ayahnya. Namun Xiao Yixian mengatakan kalau dia juga tidak tahu pasti, karena sangat sulit untuk menemukan mereka. Kemudian Xiao Yixian berharap kalau Xiao Yan dapat segera membantu tubuh racunnya. Karena dia mengira kalau tubuh racunnya itu tidak lama lagi akan meledak, dalam waktu paling lambat 2 tahun lagi. Mendengar hal itu, Xiao Yan berjanji akan membantu Xiao Yixian agar dapat mengendalikan tubuh racun, selama bahan-bahan yang dibutuhkannya itu bisa terkumpul, sebelum tubuh racunnya itu meledak. Mendengar hal itu, Xiao Yixian mengatakan kalau dirinya akan kembali menemui Xiao Yan malam ini. Setelah itu Xiao Yixian membubarkan semua pasukan dari 3 kekaisaran, dan pergi dari sana. Kemudian Xiao Yan meminta maaf kepada Medusa, karena selama setahun ini telah merepotkan Medusa. Medusa pun tidak menyangka kalau Xiao Yixian adalah teman Xiao Yan, dan dia mengira kalau Xiao Yixian juga orang yang sama, yang mereka temui di pegunungan Magical Beast. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun mengangguk. Kemudian Xiao Yan dan Medusa kembali ke benteng. Tak lama kemudian, Xiao Yan, Hai Bodong dan yang lainnya berkumpul di aula. Xiao Yan pun bertanya apakah orang dari Aula Jiwa tidak ada yang muncul selama setahun terakhir. Hai Bodong menjelaskan kalau orang-orang dari Aula Jiwa tidak kembali muncul, sejak Sekte Yunlan dibubarkan. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun menghela napas lega. Namun Xiao Yan berpikir kalau Aula Jiwa yang sangat tertarik dengan batu giok peninggalan klan Xiao-nya, maka Aula Jiwa pasti akan kembali mengincarnya. Setelah memikirkan hal itu, Xiao Yan pun terkejut, karena sekarang Hai Bodong sudah mencapai puncak kelas Dou Huang. Dan dia mengira kalau Hai Bodong akan segera naik ke kelas Dou Zong. Namun Hai Bodong menggelengkan kepalanya, dan mengira kalau itu tidak akan mudah, karena Jia Lao yang dari dulu sudah mencapai puncak kelas Dou Huang, dia juga belum bisa menerobos setelah beberapa tahun. Mendengar hal itu, Xiao Yan hanya tersenyum. Kemudian dia bertanya kepada kakaknya Xiao Ding, tentang perkembangan Aliansian saat ini. Xiao Ding pun menjelaskan kalau saat ini Aliansian sudah berkembang pesat, bahkan lebih besar dari Sekte Yunlan sebelumnya. Dan Xiao Yan yang saat ini menjadi pemimpin Aliansian, kini klan Xiao menjadi klan terkuat di Kekaisaran Jiama. Kemudian Xiao Yan menyuruh kakaknya mengirim seseorang untuk memberitahu Xiao Yu dan yang lainnya, yang ada di Akademi Jianan, kalau klan Xiao-nya sudah aman. Xiao Ding pun mengangguk, dan dia juga akan mengirim pesan kepada Xiao Li, yang sedang mengurus gerbang Xiao. Kemudian Xiao Yan kembali menyerahkan masalah Aliansian kepada kakaknya, Xiao Ding dan yang lainnya. Setelah itu Xiao Yan pun keluar dari aula tersebut. Sesaat kemudian, Xiao Yan menunggu Xiao Yixian di sebuah puncak gunung, yang tidak jauh dari benteng. Medusa yang berada di belakang Xiao Yan mengira kalau Xiao Yixian tidak akan datang, karena mereka sudah menunggunya sudah cukup lama. Namun Xiao Yan mengatakan kalau dia sudah mengingatkan Medusa untuk tidak datang, dan tidak perlu mengkhawatirkan tentang Xiao Yixian. Medusa yang masih tidak mempercayai Xiao Yixian, dia khawatir kalau Xiao Yixian memanfaatkan pertemuan itu untuk membunuh Xiao Yan, dan kembali menyerang Kekaisaran Jiama. Mendengar hal itu, Xiao Yan hanya tersenyum. Tak lama kemudian, Xiao Yixian pun muncul di sana. Xiao Yixian menjelaskan kalau ada beberapa masalah saat dirinya menyuruh pasukan 3 kekaisaran untuk mundur. Meskipun pasukan dari Sekte Racunnya tidak keberatan, namun pasukan dari Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan merasa keberatan dengan tindakan Xiao Yixian tersebut. Karena Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan bukan dari faksi Kekaisaran Chuyun, Xiao Yixian mengira kalau mereka masih berniat untuk menghancurkan Kekaisaran Jiama, meskipun Sekte Racun menolak untuk bergabung. Dan meski saat ini Yan Luotian dan salah satu dari 3 tetua Lembah Mulan terluka parah, namun mereka memiliki alkemis tingkat tinggi, yang bisa membuat mereka sembuh dengan cepat dalam beberapa hari. Dan mereka pasti akan kembali menyerang Kekaisaran Jiama. Mendengar hal itu, wajah Xiao Yan pun menjadi serius. Sementara itu, Medusa mengatakan selama Yan Luotian dan 3 tetua Lembah Mulan mati, maka pasukan mereka tidak akan berani menyerang Kekaisaran Jiama. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun setuju dengan perkataan Medusa. Selama mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Yan Luotian dan 3 tetua Lembah Mulan, yang saat ini sedang terluka parah, maka Kekaisaran Jiama akan baik-baik saja. Mendengar rencana Xiao Yan tersebut, Xiao Yixian pun berpikir sejenak.
Sementara itu Medusa yang masih tidak mempercayai Xiao Yixian, dia menunggu jawaban dari Xiao Yixian dan bersiap untuk menyerangnya. Namun Xiao Yixian merasakan tindakan Medusa tersebut, dan mereka berdua kembali bertengkar. Kemudian Xiao Yan menghentikan mereka berdua, dan meyakinkan Xiao Yixian agar menyetujui rencana Xiao Yan tersebut. Pada akhirnya Xiao Yixian pun setuju, karena menurutnya Yan Luotian dan 3 tetua lembah Mulan tidak benar-benar menganggap Xiao Yixian sebagai sekutunya. Namun Xiao Yixian mengatakan kalau dia tidak akan ikut campur, jika Xiao Yan ingin menyerang. Karena jika mereka tahu kalau Xiao Yixian membantu Xiao Yan, itu akan merusak reputasi sekte racun. Mendengar hal itu, Xiao Yan sangat senang dan berpikir kalau Xiao Yixian masih menganggapnya sebagai teman, dan tidak melupakan hubungan mereka. Sementara itu, Medusa juga mulai tenang setelah Xiao Yixian setuju. Kemudian Xiao Yixian memberitahu Xiao Yan, tentang keberadaan ketiga pasukan yang sementara ini berada tinggal di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Namun Xiao Yixian mengingatkan Xiao Yan, kalau penjagaan mereka sangat ketat, karena saat ini Yan Luotian dan salah satu tetua lembah Mulan terluka parah. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun mengangguk dan berterima kasih. Kemudian Xiao Yixian mengganti topik, dan bertanya tentang Xiao Yan yang akan membantu mengendalikan tubuh racunnya. Xiao Yan pun mengeluarkan sebuah gulungan, dan memberikannya kepada Xiao Yixian. Xiao Yan mengatakan kalau metode untuk mengatasinya ada di dalam gulungan tersebut. Namun ramuan obat yang dibutuhkannya sangat sulit ditemukan. Untuk membuat pil racun tersebut, Xiao Yixian membutuhkan 3 bahan, yaitu yang pertama adalah 3 jenis api surgawi, yang kedua adalah inti monster peringkat 7 binatang kalajengking naga racun langit, dan yang ketiga adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Xiao Yixian yang menyadari ketiga bahan tersebut sangatlah sulit untuk didapatkan, dia menjadi sangat murung. Namun Xiao Yan yang melihat hal itu, memberitahu Xiao Yixian untuk tidak khawatir tentang bahan pertama, yaitu 3 jenis api surgawi, karena Xiao Yan memilikinya, dan bisa membantunya. Sontak hal itu membuat Xiao Yixian terkejut. Kemudian Xiao Yan mengeluarkan api hijaunya, yang seketika terpisah menjadi 2 api berbeda. Dan kemudian api putih dari dahinya juga muncul keluar. Melihat hal itu, Xiao Yixian sangat senang, namun dia mengira kalau 2 bahan lainnya masih sulit untuk ditemukan. Xiao Yan pun meyakinkan Xiao Yixian, kalau dia masih punya harapan, dan Xiao Yan akan membantunya untuk mendapatkan 2 bahan lainnya. Xiao Yixian yang merasa masih ada harapan, dia akan berusaha mencari informasi tentang 2 bahan lain yang dibutuhkannya. Kemudian Xiao Yixian memberikan sebuah batu giok abu-abu kepada Xiao Yan, untuk nanti memulai rencana membunuh Yan Luotian dan 3 tetua lembah Mulan. Setelah itu, Xiao Yixian pun pergi dari sana. Namun sebelum pergi, dia bertanya apakah Xiao Yan masih menganggapnya sebagai teman, dengan kondisinya yang sekarang. Xiao Yan pun mengatakan kalau kata-katanya masih sama, yaitu dia akan tetap menganggap Xiao Yixian sebagai temannya, meskipun kondisi tubuh racunnya semakin parah. Medusa yang masih ragu terhadap Xiao Yixian, dia bertanya apakah Xiao Yixian bisa dipercaya. Karena dia mengira kalau itu hanyalah jebakan mereka untuk menghabisi Xiao Yan dan Medusa. Mendengar hal itu, ekspresi Xiao Yan pun menjadi serius, dan mengatakan kalau dia percaya pada Xiao Yixian. Kemudian Medusa mengatakan kalau besok Xiao Yan harus ikut bersamanya ke klan ular, karena para sesepuh klan ular mau bertemu dengan Xiao Yan. Medusa menjelaskan kalau sesepuh klan ular memiliki metode rahasia untuk mengetahui tubuh orang lain, dan sesepuh klan ular sudah mengetahui masalah Medusa yang sekarang sudah tidak perawan. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun terkejut dan bertanya, apa yang akan mereka lakukan padanya. Medusa kembali menjelaskan kalau Xiao Yan akan ditelan oleh puluhan ribu ular sesuai aturan dari klan ular mereka. Xiao Yan pun mengatakan kalau dia sekarang adalah pemimpin aliansian. Jika klan ular melakukan hal itu padanya, maka hubungan klan ular dan kekaisaran Jiama akan menjadi buruk. Mendengar hal itu, Medusa menyuruh Xiao Yan untuk menjelaskan hal itu kepada para sesepuh secara langsung. Xiao Yan pun akhirnya setuju dan akan ikut Medusa ke klan ular besok. Kemudian Medusa mengatakan kalau Xiao Yan tidak perlu membuat pil pemulihan jiwa, karena menurutnya pengaruh dari Heaven Swallowing Python sudah semakin lemah. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun kaget, dan bertanya apakah Medusa mau membunuhnya sekarang. Medusa menjelaskan, jika dia memang ingin membunuh Xiao Yan, maka Xiao Yan sudah mati selama setahun ini. Kemudian Medusa mengancam dan mengingatkan Xiao Yan, untuk tidak membuat alasan agar tidak pergi ke klan ular. Setelah mengatakan itu, Medusa pun pergi dari sana. Sementara itu Xiao Yan merasa lega, dan tidak perlu khawatir lagi tentang Medusa yang akan membunuhnya. Kemudian Xiao Yan berencana untuk mengajak Hai Bodong dan Jia Lao untuk pergi ke klan ular, demi keamanannya. Keesokan harinya di ruang pertemuan, Xiao Yan memberitahu Hai Bodong dan yang lainnya tentang rencana Xiao Yan yang akan membunuh Yan Luotian dan 3 tetua lembah Mulan. Hai Bodong dan yang lainnya pun terkejut, karena rencana Xiao Yan tersebut terlalu beresiko, dan mereka khawatir kalau itu adalah sebuah jebakan. Xiao Ding pun bertanya, apakah pemimpin sekte racun bisa dipercaya? Xiao Yan menjelaskan kalau Xiao Yixian bisa dipercaya. Dan menurut Xiao Yan, perang itu hanyalah kesalahpahaman, karena jika dari awal Xiao Yan ada di aliansian, maka perang itu tidak akan pernah terjadi.
Setelah Xiao Yan meyakinkan mereka semua, Hai Bodong dan yang lainnya setuju pada Xiao Yan. Tak lama kemudian Medusa mentransmisikan suaranya pada Xiao Yan, untuk segera pergi ke klan ular, karena Medusa sudah menunggunya dari tadi. Mendengar hal itu, Xiao Yan langsung menoleh ke arah Medusa yang sudah menunggunya di luar ruang rapat, dan langsung menghampiri Medusa. Hai Bodong dan Jialau juga mengikuti Xiao Yan dari belakang. Namun tiba-tiba Medusa menyuruh Hai Bodong dan Jialau untuk tidak mengikuti mereka. Karena menurutnya, dia dan Xiao Yan memiliki urusan yang harus ditangani. Mendengar hal itu, Hai Bodong dan Jialau pun langsung pergi dari sana. Dan Xiao Yan hanya bisa pasrah karena harus pergi sendirian ke klan ular. Setelah itu Xiao Yan dan Medusa pun langsung berangkat ke klan ular. Sesampainya di gerbang klan ular, Medusa langsung disambut oleh penjaga di sana. Kemudian Medusa menyuruh Xiao Yan untuk menunggunya terlebih dahulu di sana. Namun tiba-tiba Xiao Yan diserang oleh seseorang. Xiao Yan pun langsung membalas serangan tersebut, dan ternyata yang menyerangnya itu adalah salah satu komandan manusia ular, yaitu Mobasi, yang kekuatannya berada di kelas Do Uang Puncak. Kemudian Mobasi mencoba kembali menyerang Xiao Yan. Namun tiba-tiba Medusa menghentikan Mobasi dan menyuruhnya untuk mundur. Mendengar hal itu, Mobasi hanya bisa menuruti perintah Medusa tersebut. Tak lama kemudian, Xiao Yan memasuki sebuah ruangan. Di ruangan tersebut Xiao Yan merasakan 4 aura yang sudah berada di puncak kelas Do Huang. Keempat sosok tetua pun muncul di ruangan tersebut, sementara itu Medusa duduk di samping para tetua. Kemudian keempat tetua pun membuka matanya, dan seketika aura gelap dan dingin menyerbu tubuh Xiao Yan. Melihat hal itu, api hijau di tubuh Xiao Yan langsung melonjak keluar, dan aura gelap itu pun langsung menghilang. Melihat hal itu, para tetua terkejut saat melihat Xiao Yan mengeluarkan api surgawi miliknya. Kemudian salah satu tetua bertanya, kamu adalah pemimpin aliansian, Xiao Yan. Xiao Yan pun dengan sopan memberi hormat, dan menyapa para tetua klan ular. Salah satu tetua klan ular tidak menyangka, kalau Xiao Yan sudah mencapai kelas Do Huang di usianya yang masih muda. Kemudian tetua itu memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang tetua pertama di klan ular, dan memperkenalkan tetua lainnya pada Xiao Yan. Tetua pertama pun menjelaskan maksud dari klan ularnya mengundang Xiao Yan adalah untuk membahas tentang pemimpin mereka Medusa, yang pada saat kembali ke klan ular sudah tidak perawan lagi. Dan tetua pertama mengatakan kalau hal itu ada kaitannya dengan Xiao Yan. Mendengar hal itu, Xiao Yan menjelaskan kalau itu bukan kemauan Xiao Yan, dan dia tidak berniat mengambil keperawanan Medusa, karena itu hanya sesuatu yang tidak disengaja. Tetua pertama pun mengatakan, karena Xiao Yan mengakui kalau dia yang telah mengambil keperawanan Medusa, Xiao Yan harus menerima hukuman digigit lebih dari 10.000 ular, sesuai aturan klan ularnya. Mendengar hal itu, Xiao Yan mengatakan meski itu bukan kemauan Xiao Yan mengambil keperawanan Medusa, tapi dia akan bertanggung jawab. Namun Xiao Yan tidak akan diam saja, jika klan ular mereka melakukan kekerasan terhadapnya. Tetua pertama pun menjelaskan karena Kekaisaran Jiama dan klan ularnya sudah membentuk aliansi, maka klan ularnya tidak akan membiarkan Xiao Yan menerima hukuman tersebut. Kemudian tetua pertama menjelaskan kalau mereka mengira Medusa sedang hamil, karena mereka merasakan aura kehidupan di dalam rahim Medusa. Sontak hal itu pun membuat Xiao Yan dan Medusa sangat terkejut. Xiao Yan mengira kalau tetua pertama salah, karena menurut Xiao Yan, kejadian dengan Medusa tersebut sudah lebih dari setahun. Tetua pertama menjelaskan kalau kehamilan manusia ular berbeda dengan manusia biasa, yang bisa 1 tahun atau beberapa tahun. Kemudian Medusa juga mengira kalau tetua pertama sudah salah, karena Medusa sendiri juga tidak menyadari kehamilannya itu. Tetua pertama menjelaskan kalau aura kehidupannya itu sangat lemah, itulah mengapa Medusa tidak menyadarinya. Bahkan tetua pertama juga menggunakan metode rahasia untuk merasakannya. Tetua pertama menegaskan kalau dia belum bisa memastikan dengan benar tentang kehamilan Medusa tersebut. Namun jika memang Medusa hamil, maka klan ularnya memiliki keturunan lain dari garis keturunan Medusa. Xiao Yan pun bertanya berapa lama waktu kehamilan manusia ular. Tetua pertama menjelaskan karena ini terjadi pada garis keturunan Medusa, maka kehamilannya berlangsung selama 3-5 tahun. Tetua pertama juga menjelaskan, kalau bayi yang ada di dalam kandungan membutuhkan obat mujarab untuk menyehatkan bayinya. Dengan cara ini juga, kekuatan bayi akan semakin kuat setelah dia lahir. Dan menurut teknik rahasia klan ular, makanan bayi Medusa dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas rendah. Jika teknik rahasia yang digunakan itu kelas rendah, maka potensinya hanya akan memiliki kekuatan di kelas Do Huang. Sedangkan jika teknik rahasia yang digunakan itu kelas menengah, maka potensi kekuatan dari bayi akan mencapai kelas Do Zong. Dan teknik rahasia tingkat atas akan memungkinkan bayi menjadi lebih kuat lagi.